Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa UMSIDA yang saya banggakan. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Oke. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi Pancasila sebagai sumber nilai itu merupakan kelanjutan pembahasan materi sebelumnya tentang Pancasila sebagai sumber etika. Nah, di dalam sumber etika merupakan implementasi bentuk dari nilai aksiologis penerapan Pancasila dalam konteks pengamalan kehidupan sehari-hari. Karena itulah dalam konteks etika Pancasila merupakan sebuah norma, sebuah pedoman kehidupan. Pancasila merupakan nilai, sebuah aturan mana kebaikan dan mana keburukan yang mesti dijalankan dan dipraktekkan oleh setiap warga negara. Nah, langsung saja pada pembahasan tentang Pancasila sebagai sumber nilai. Berbicara tentang nilai-nilai, maka di sana terdapat beberapa kategori-kategori yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh. Nah, salah satunya adalah Profesor Notonegoro. Notonegoro menyebutkan ada 3 bentuk nilai. Ada nilai vital, kemudian ada nilai material, dan kemudian ada nilai kerohanian. Nah, nilai vital merupakan sebuah kebutuhan yang utama, sementara nilai material itu sesuatu yang bisa menunjang dalam kehidupan sehari-hari, sementara nilai kerohanian merupakan nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku masyarakat secara umum. Nilai kerohanian itu meliputi nilai religius, nilai agama, kemudian nilai estetika, nilai sebuah seni, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam praktek-praktek masyarakat secara umum, yang itu turunannya dalam bentuk tatanan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, seperti sebuah custom, adat istiadat, atau dalam sebuah budaya. Nah, Pancasila sebagai sebuah sistem nilai tentu ia harus terinternalisasi di dalam pribadi warga negara. Nilai itu harus mendarah daging. Nilai itu kemudian harus tertanam. Nilai itu harus mengkarakter. Nah, terinternalisasi berarti ada proses objektifikasi, kemudian ada proses eksternalisasi, dan ada proses internalisasi. Nah, proses internalisasi kita melihat misalnya ada aturan-aturan mana kebaikan mana keburukan. Fitrah sudah bisa menjawab, hati nurani kita sudah bisa menentukan mana kebaikan mana keburukan. Nah, kemudian setelah kita melihat nilai-nilai tadi, maka tentu bagi kita harus menyerapnya, harus diserap di dalam kepribadian. Namanya terinternalisasi. Nah, terinternalisasi kemudian selanjutnya adalah eksternalisasi. Eksternalisasi adalah wujud dari implementasi dari apa yang sudah kita pahami dan diinternalisasikan dalam diri kita. Nah, setelah tereksternalisasi, maka selanjutnya ada objektifikasi. Apa objektifikasi? Objektifikasi merupakan sebuah nilai yang kemudian itu menjadi pembudaya, menjadi budaya dalam sebuah karakter masyarakat. Nah, kalau nilai tadi sudah mengkarakter dan sudah membudaya, mengkristal dalam perilaku keseharian, maka tentu itu akan membentuk sebuah jati diri masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa Pancasila sebagai sebuah sistem nilai seharusnya mengalami 3 proses tadi. Ada proses internalisasi, kita memahami betul makna-makna dalam sila Pancasila tadi. Kemudian yang kedua adalah proses eksternalisasi, pengejawantahan dari pengamalan 5 sila Pancasila. Dan yang ketiga ada proses objektifikasi. Proses objektifikasi akan melahirkan sebuah karakter budaya yang Pancasilais. Nah, itu yang kita sebut sebagai
pengamalan Pancasila sebagai sumber nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada diskusi kali ini saya akan mencoba menurunkan pembahasan tentang bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, misalnya pada sila yang ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sebuah nilai utama di dalam pendidikan Pancasila secara umum. Nah, memaknai nilai 1 ketuhanan yang Maha Esa akan menghasilkan sifat spiritualitas. Spiritualitas itu akan menghasilkan 3 dimensi: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan dirinya. Nah, ketiga hal ini harus mengkristal dalam satu bentuk kepribadian. Ya, dalam konteks hubungan terhadap Tuhan menghasilkan spiritualitas. Dalam konteks terhadap manusia menghasilkan toleransi, menghasilkan sifat welas asih. Dalam hal terhadap diri kita kemudian akan menghasilkan apa yang menjadi hak-hak dasar yang telah dimiliki oleh setiap warga negara. Maka ketika manusia Indonesia sudah mengamalkan sila ke-1, maka berikutnya tentu ya, nilai kemanusiaan akan menghasilkan sifat untuk menghargai sesama, akan menghasilkan sifat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan menghasilkan karakter yang menyatu dengan manusia secara umum, ikatan-ikatan sosial yang kuat, persatuan sosial yang kuat, ukhuwah yang kuat, integrasi yang kuat, solidaritas yang makin kuat. Nah, yang ketiga ada nilai persatuan ya, nilai persatuan. Nilai persatuan akan membentuk karakter manusia yang bukan hanya mono individualis, menjadi manusia individu, tapi menjadi manusia yang plural ya, manusia yang menghargai sebuah keragaman, manusia yang akan melihat bahwa dirinya bukan hanya untuk diri kita, tapi kita adalah satu kesatuan dengan alam, satu kesatuan dengan manusia, satu kesatuan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi nilai persatuan akan menghasilkan seperti itu. Kemudian yang keempat, nilai kemufakatan, nilai permusyawaratan. Nilai permusyawaratan tentunya akan menghasilkan sikap untuk terbuka terhadap sebuah opini pendapat yang beragam, menerima beragam perbedaan, kemudian bermusyawarah untuk mencari sebuah mufakat. Bukan mengedepankan ego individu, bukan mengedepankan ego kelompok, tapi adalah kesepakatan bersama. Kalimatun sawa, sebuah kesepakatan yang sama, bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kalian. Semua harus ada kesepakatan bersama yang kemudian di situ melebur semua bentuk kepentingan, bukan kepentingan personal saja. Yang kelima adalah nilai keadilan. Apa nilai keadilan? Nilai keadilan tentu di sini akan melahirkan sifat kepedulian, ya, sifat yang tepat, tidak menghargai dan tentunya menghormati semua hak asasi manusia yang ada. Nilai keadilan. Kesejahteraan ekonomi diperhatikan, tidak ada kesenjangan sosial, ya. Dalam bahasa sederhana, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa usyai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, keadilan akan memberikan keadilan hukum, keadilan dalam konteks ekonomi, berbagi, keadilan dalam konteks budaya, tidak ada dominasi budaya tertentu, dan keadilan dalam bidang politik, tidak ada politik transaksional, semua ada aturan-aturan yang baku. Nah, itu beberapa bentuk dari nilai-nilai di dalam Pancasila. Nah, pada diskusi kali ini silahkan kalian setelah ini masuk dalam forum diskusi dan tugas ya yang sudah saya sebutkan. Kalian membuat sebuah vlog presentasi individu sesuai dengan tema yang sudah saya tentukan. Silahkan kreasikan dengan video grafis yang menarik ya. Yang terpenting kalian bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan tentang khususnya pandemi COVID-19 ini ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Umsida. Dari sini pencerahan bersemi.